Jadi ini menyelesaikan persoalan Batam, ini harus diurai. Saya tidak tahu kalau nanti Pak Nusron memang ada persoalan persaingan investor di situ, saya tidak tahu ya. Tapi kalau melihat bagaimana terjadinya konflik masyarakat dengan pemerintah khususnya atas kepentingan pembangunan di sana, ya ini persoalan cara menyelesaikannya. Ya kita agungkan dong masyarakat ini. Tidak ada negara Indonesia kalau tidak ada rakyatnya. Justru rakyat instrumen penting dalam sebuah negara. Karena pengakuan atas sebuah negara ada rakyatnya. Nah, pengakuan atas Batam ya ada rakyatnya. Jangan kemudian atas kepentingan tertentu rakyatnya disingkirkan, dipinggirkan dengan berbagai cara, ada dengan represif, ada dengan cara memahalkan iuran, apa disebutnya kalau iuran di sana itu? Ya uang pajak tahunan, kemudian ya seperti di Jakarta, tanahnya menjadi mahal, pajaknya menjadi mahal, jadi orang tidak mampu akhirnya minggir gitu. Seperti saya yang tidak mampu di Jakarta, ya saya minggir ke Bekasi gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya ini persoalan cara, tidak perlu ada yang disalahkan. Tapi bagaimana ayo menempatkan masyarakat di sana sebagai instrumen penting keberadaan Batam, Rempang, Galang saat ini. Sehingga kemudian ini bisa disusun sebuah roadmap, sebuah perencanaan pembangunan yang terintegrasi antara membangun industri di sana dengan komunitas dan masyarakat yang ada di sana. Saya kira itu aja, saya tidak perlu jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah benar pesan-pesan bijak dari Pak Herman Hairon. Baik, dengan seluruh pendalaman tadi kita sudah bisa mengambil kesimpulan rapat hari ini. Ada satu lagi Pak Menteri, tadi Pak Menteri sudah singgung tentang warga yang masih bermasalah secara hukum. Kita minta juga supaya diperlakukan secara bijak Pak Menteri. Yang memang betul-betul tadi Pak Menteri sampaikan ya kita paham. Tetapi yang sekedar motif karena ingin membela tanahnya mohon diperlakukan secara bijak dan bisa diverifikasi supaya juga bisa dibebaskan. Saya bacakan draft kesimpulan rapat kita hari ini. Yang pertama, Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan dari Kementerian Investasi RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam terkait tindak lanjut permasalahan lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Normatif aja. Ya. 2. Komisi 6 DPR RI meminta Kementerian Investasi RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM RI, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) agar berkomunikasi kepada investor bahwa proses pemukiman kembali masyarakat membutuhkan waktu dan tidak bisa tergesa-gesa, serta kelompok masyarakat adat yang sudah puluhan tahun tinggal di daerah areal penggunaan lahan ini ya, lahan dan hutan produksi agar diberikan lain dan hutan produksi agar diberikan ganti rugi yang sama. Mungkin istilah ganti rugi ganti untung lah ya. Bukan Pak, itu kalau yang hutan produksi itu hubungannya bukan dengan masyarakat, hubungannya dengan Kementerian KLHK. Tapi yang hubungannya dengan masyarakat itu yang APL, yang sudah ada suratnya atas nama BP Batam, tapi di sana sudah ada masyarakat yang sudah ada di situ sebelum tahun 92. Ada usulan Pak Nusron, redaksi Pak Nusron? Ya hutan produksinya dihapus saja. Hutan produksi dihapus. Itu urusan pemerintah. Menurut saya memang nggak boleh lah kesimpulan kita nyentuh kepada hak dan otoritasnya Kementerian Kehutanan. Tetapi ini haknya BP Batam ada sampai di posisi mana gitu? Maksudnya untuk ganti rugi Bapak. Ganti rugi mereka ada utang bulu APK. Ini yang secara hukum kami belum bisa memberikan. Yang APL boleh. Karena kita juga memang. Iya yang APL benar. Yang apa ya? Yang harus Jadi pakai mic. Gini pimpinan, sebenarnya gini, itu tadi saya katakan, kalau kita ini memakai pendekatan hukum positif formal,
Mohon maaf, saudara-saudara kita ini Pak Nusron, tidak ada yang bisa kita berikan secara maksimal. Kenapa? Karena sebagian rumah mereka ini di HPK. Di hutan. Di hutan. Ini kalau kita pakai hukum formal, aparat penegak hukum masuknya paling gampang. Kan pakai keterlanjuran, Pak. Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, keterlanjuran itu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tentang pemanfaatan hutan untuk dipakai usaha. Tapi kalau untuk pemukiman tidak ada keterlanjuran di situ. Itu yang saya katakan. Oke. Menyelesaikan masalah Rempang ini harus ada dua perasaan. Satu, perasaan kita sebagai anak kampung. Yang kedua adalah perasaan sebagai seorang pemerintah. Jadi Pak Rudi ini juga bukan aku bela ya. Pak Rudi ini kalau mau hanya pakai aturan, ya pakai APL aja. Kalau nggak masuk penjara kawan ini. Kalau dia bayar di HPK, masuk penjara. Apa dasarnya? Ya, benar. Makanya tapi kan tidak bisa kita memakai begitu. Kalau nggak kita ganti yang punya rakyat. Rakyat ini kan saudara-saudara kita. Masalahnya sudah ada penduduknya terlebih dulu atau ada APL-nya dulu? Di HPK itu sudah ditentukan sejak tahun 84. Tahun 84. Jadi saya punya peta geospasial. Aku mau ceritain pimpinan. Kita itu bisa mendefinisikan tingkat kepadatan penduduk di tahun 90 ke bawah. Kemudian tingkat kepadatan penduduk 90 sampai 2000. Kemudian sampai dengan 2004 itu tingkat kepadatan penduduknya bagaimana di wilayah-wilayah itu. Dan ada yang awalnya belum ada kampung, itu tiba-tiba ada rumah. Ini di HPK. Itu maka saya katakan tidak bisa kita melihat Rempang, itu letterlek. Bapak Ibu semua. Maka izinkan kami untuk mencari formulasi yang tepat dan benar. Agar kebijaksanaan kita untuk mengakomodir saudara-saudara kita di rakyat yang areal rumahnya bukan di APL tetap mendapatkan kompensasi. Karena itu kita butuhkan landasan yuridisnya. Sekarang kita lagi urus. Tetapi kalau yang sudah APL, saya pikir Pak Rudi nggak ada persoalan gitu loh. Dan yakinlah kita akan memperlakukan itu baik. Makanya dimasukkan itu, mungkin maksudnya Pak Rudi itu adalah supaya ada landasan aturan bagi Pak Rudi. Memperkuat aja, sebenarnya kita akan membuat di Perpres. Memperkuat dari hasil keputusan parlemen agar Pak Rudi besok-besok tidak dipanggil-panggil. Begitu Pak Rudi. Jadi ini Pak Menteri setuju ya ini ya. Ini justru untuk mengakomodir masyarakat yang selama ini tinggal tetapi di luar areal penggunaan lain itu. Kata tidak tergesa-gesa itu tidak usah di Pak, saya keberatan Pak itu Pak.